Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lan utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man syai'an ing suci-wici fa huwa maka utawi man asiruhu iku dadi tawanan lahu kadue man wa liqauli aliyin karamallahu wajah lan krana dawe Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ana utawi ingsun abduman iku dadi kaulane wong allamani kang mulang sapa man ing ingsun harfan ing sak huruf fa in syaa moko lamun kersa sapa man ba'ani moko ngedol sapa man ing ingsun wa insya'a lan lamun kersa sapa man a'taqani maka merdekaaken sapa man ing ingsun wastaghni lan amrih semugih sira aman saking wong syi'ta kang kersa sapa sira fa innaka karana setuhune sira nadhiruhu iku sepadane man ai tegese iktafi ngalap cukup sira bima kelawan barang indaka ing dalam sandinge sira minar rezeki saking rezeki wala taftakir lan ojo butuh sira fil mali ing dalam arta li syakhsin kaduwe awak-awaan ghaniyin kang sugih kasirul mali kang akeh artone fa in lam taftakir moko lamun ora butuh sapa sira ila syakhsin maring syakhsin sirta moko dadi sapa sira ghaniyan iku sugih mislahu sepadane syakhsin Tanabi man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Orang yang cinta terhadap sesuatu maka pasti dia akan jadi tawanannya, akan jadi budaknya. Ini alasannya yang pertama karena hadis Nabi ini.
Dan juga yang kedua, dauhnya Sayyidina Ani, ana abduman allamani harfan fa insya'a ba'ani wa insya'a taqani. Saya ini jadi budaknya orang yang telah mengajari saya meskipun hanya satu huruf dari Al-Quran semisal. Itu saya jadi budaknya sudah. Kalau dia atau guru saya itu hendak mau menjual saya, ya terserah. Atau hendak memerdekakan saya dengan cara tidak dijual, ya terserah. Terserah guru saya. Karena saya sebagai budaknya sudah. Orang yang mengajari saya satu huruf, berarti saya ini budaknya orang tersebut, kata Sayyidina Ali. Di depan sebelumnya sudah disinggung masalah orang itu senang dengan sesuatu, ya, minta sesuatu kepada orang lain yang otomatis memang jadi budaknya. Bukan hanya sesuatu seperti ilmu saja, tidak. Harta sama, minal ilmi wal mal kan. Termasuk ilmu. Kalau kita ilmu menjadi budaknya orang yang mengajari kita ilmu, itu mulia kita. Mulia. Sebagaimana ulama-ulama kita seperti itu memang. Memuliakan orang yang mengajari kita ilmu. Tapi kalau harta, kita berharap harta sama orang lain, orang kaya, pejabat, ya, pemerintah, gubernur, Pak Kades misalnya. Kita berharap hartanya. Berharap hartanya, kekayaannya, kita merendah diri. Justru itu yang akan nanti menurunkan derajat kita. Satu, di hadapan Allah kita dihinakan. Dihinakan. Bahkan dilaknat. Orang yang menghinakan diri, merendah diri, ya, kepada orang-orang yang kaya karena kekayaannya, itu dihinakan kita. Yang kedua, pasti kita jadi budaknya. Jadi budaknya gimana? Jadi sering disuruh-suruh, ya dihinakan, direndahkan. Kalau kita semisal kadung sudah biasa mengharap pemberian orang-orang yang kaya itu, nanti kalau kita punya salah kepada orang yang kaya itu akan jadi besar yang ada pada kita. Akan jadi omongan nanti. Wong itu sering minta-minta ke saya ini. Nah, kalau sudah ketemu kesalahannya nanti, itu akan diungkit-ungkit terus. Maka jadi jadi cacat, jadi celah bagi kita. Itu kalau harta. Maka jangan sampai kita itu mengharap, meminta terlalu kepada orang-orang yang kaya. Berharap besar kepada orang sampai menghinakan diri. Justru sering kita meminta-minta kepada orang yang kaya itu akan menjadi celah kepada kita. Bukan menambah derajat kita, malah merendahkan derajat kita. Selain kita nanti mudah disuruh-suruh, dihinakan, kalau ada salahnya kita diomelin. Ya. Kita yang disinggung-singgung celah-celahnya nanti. Ini pesan diantaranya salah satu guru saya ya. Ini mungkin jadi pedoman kita bersama. Pesan guru saya ini seperti ini. Sebisa mungkin kalau pinjam uang, kalau butuh uang, jangan pinjam ke tetangga-tetangganya. Kenapa? Dijawab diterangkan oleh guru saya. Kenapa kok seperti itu? Jangan kepada tetangga-tetangganya. Jangan juga kepada saudara-saudaranya. Satu, yang menjadi akibatnya adalah hilangnya haibah. Haibah seseorang itu. Orang yang sering pinjam kepada tetangganya atau saudaranya, itu haibahnya berkurang. Yang nanti, kalau semisal dia punya salah, sedikit saja, hasil dari berhutang-hutang itu akan diungkit. Salah wis ngutang ning aku, sik kurang ajar, sik kurang gini. Wah. Akan jadi celah. Itu yang pertama.
Yang kedua, maka ya tadi itu, man ahabba syai'an fa asirun, akan jadi tawanannya. Mudah disuruh-suruh, ya pokoknya direndahkan, martabatnya itu direndahkan. Kalau bisa pada orang jauh atau yang sekiranya yang nggak sering berhubungan dengan kita, seperti tetangga atau saudara. Kan jadi kalau ada masalah nanti akan diungkit itu. Pertama akan diungkit itu. Kalau sering ngutang, sering minta-minta, akan diungkit. Ini kalau harta, maka hina kan. Sebetulnya kita itu hina, meminta-minta harta itu hina. Tapi kalau kita itu memohon-mohon ilmu, jauh di atas meminta-minta, ya, memohon-mohon ilmu, mengejar ilmu kita, justru itu yang akan menjadikan kita mulia. Lihatlah ulama-ulama kita, mereka takdimnya kepada gurunya yang mentransfer ilmu, sebegitu besar mereka takdim kepada gurunya, justru itu yang mengangkat derajatnya. Gurunya mulia di hadapan Allah, dia pun jadi mulia di hadapan Allah. Bahkan tidak jarang, tidak mustahil murid bisa lebih sukses daripada gurunya. Gurunya titel derajat kewaliannya sekian, ternyata muridnya jauh lebih tinggi. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Dan kita memang harus selektif juga dalam mencari keberkahan. Ini utamanya. Di antaranya ya dahulu guru-guru saya. Kita ini mencari keberkahan, berkah harus selektif satu. Ketika kita datang ke suatu majlis, suatu ziarah ke orang yang memang dekat sama Allah, kekasihnya Allah. Satu, tanda-tandanya kalau memang benar-benar itu waliullah, orang yang dekat sama Allah, adalah ketemu ketika sudah wafat. Dan dia pasti punya keberkahan. Kayak Habib Soleh. Setelah wafat beliau, Habib Soleh kan semakin terkenal kebaikannya, ya, semakin terkenal kewaliannya ketika sudah wafat. Sebetulnya kalau kita itu mendawamkan, ya, mengistiqomahkan, ingin setiap 1 bulan 1 kali istiqomah ke majelis, datanglah ke Habib Soleh, jangan ke yang lain. Karena apa? Itu sudah jadi bukti besar. Habib Soleh itu memang walinya Allah. Sudah jelas-jelas walinya Allah. Ketemunya sudah wafat. Kalau yang masih belum wafat, itu belum ketemu itu. Jangan-jangan itu karena harta, karena dunia mereka itu. Kita datang ke majelisnya, mungkin bisa jadi karena dunia, nggak karena pangkat atau karena harta atau yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita datang kepada orang yang sudah wafat, bisa menarik itu keberkahan nantinya. Yang jelas-jelas berkah seperti itu. Jadi harus selektif juga orang itu. Jangan mudah ikut-ikutan. Ayo ikut sana. Kita harus benar-benar bisa menyeleksi yang mana yang benar-benar membawa keberkahan itu yang mana. Otomatis yang membawa keberkahan berarti orang yang dekat sama Allah, para walinya Allah. Dan yang jelas-jelas pasti orang yang dekat sama Allah, walinya Allah adalah yang kelihatan setelah wafatnya. Habib Soleh. Kelihatan. Atau keturunannya itu. Pasti sudah itu. Kalau yang selain itu, harus selektif dulu. Kalau orang yang masih hidup itu masih selektif dulu. Jangan-jangan benar dia banyak muhibbinnya. Takutnya jangan-jangan juga dia itu seperti itu, ya satu karena pangkat, yang kedua karena harta. Intinya karena dunia. Maka tidak akan membawa keberkahan yang seperti itu. Tidak akan membawa keberkahan. Jadi kita kumpul sama orang-orang yang karena dunia seperti itu, bukan malah membawa berkah kepada kita, tidak.
nggak bisa membawa berkah kepada kita. Kita harus bisa selektif sebenarnya. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiru, dan juga tidak usah butuh sama orang yang kamu kehendaki, karena mereka itu juga sama. Tidak usah menganggap butuh, sangat butuh sama orang lain, karena orang lain itu sama seperti kita. Sama apa? Sama makhluknya Allah, sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan, sama-sama makan nasi. Ya, kalau menganggap dunia, kita memandang dunia, kita itu sama seperti yang lain, sama. Tapi kalau kita memandang akhirat, nah lain lagi sudah. Kalau kita memandang dunia, ya, tidak usah butuh sama manusia, sama manusianya, tapi butuhnya kita kepada Allah, pencipta manusia itu. Biar tidak mudah minta-minta, ngemis-ngemis sama orang kaya. Ini juga, kalau ngemis-ngemis sama orang kaya itu malah menurunkan derajat kita. Ai iktafi bima indaka minar rizki, ambil cukup. Kita itu sudah tidak usah minta-minta rizki sama orang, karena yang punya rizki itu hanya Allah. Wala taftakir fil mal, tidak usah butuh harta kepada orang lain yang kaya. Yang kaya raya, goniyun kasirul mal, kaya banyak hartanya. Goniyun kasirul mal. Ini yang biasa didekati sama orang-orang biasanya. Orang-orang kaya. Padahal yang dianjurkan oleh ulama itu mendekat sama orang soleh atau ulama. Yang dianjurkan kita itu mendekati menjadikan kumpul duduk. Intinya mendekati itu diantaranya menjadikan kumpul duduk, datang ke majelisnya, ya, senang barengi, itu orang-orang soleh dan orang-orang alim. Bukan goniyun kasirul mal, bukan orang yang kaya raya. Itu justru tidak bisa membawa berkah kepada kita. Justru malah nanti menjadikan kita itu senang atau cinta dengan harta. Cinta buta dengan harta itu bahaya. Tidak mandang itu halal haram, nanti akan diterjang kalau sudah orang buta dengan harta. Fa illam taftakir ilaihi sirta ghaniyan mislah, kalau kamu sudah bisa menjadikan jiwamu itu tidak butuh sama orang lain tentang harta, tentang rizki, tapi butuhnya kita kepada Allah, sirta ghaniyan mislah, maka meskipun kita nggak punya, orang nggak punya, kita ini dianggap kaya, sama seperti orang yang kaya banyak hartanya itu. Kenapa? Orang yang kaya nggak butuh kita, kita nggak butuh dia. Sama berarti. Kalau kita butuh dia, maka jauh kita lebih rendah nanti. Sebetulnya kita itu sama orang yang miliarder itu sama sebetulnya. Di hadapan Allah itu sama. Sama-sama berarti sama-sama nggak butuh sama orang, sama manusia. Tapi kalau kita sudah butuh sama orang yang kaya, berharap ngemis-ngemis sama orang kaya, di mata Allah itu berarti kita sudah direndahkan. Rendah, hina di mata Allah. Nggak sama berarti. Hanya biar kita itu nggak rendah di mata Allah, kita nggak butuh sama orang. Atau semisal orang yang kaya itu justru butuh sama pemerintah, ingin lebih kaya, berarti dia yang lebih rendah daripada kita. Sedangkan kita nggak butuh sama orang kaya. Berarti orang kaya itu lebih fakir, lebih butuh berarti, lebih fakir daripada kita. Karena masih dia orang yang butuh. Kita itu bolehnya fakir, anjurannya fakir. Fakir itu intinya apa? Butuh. Al-fakir ilallah, kata ulama. Butuh kepada Allah itu saja sudah. Sejatinya kita fakir, kita butuh itu hanya kepada Allah.